Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi di mata kuliah metodologi penelitian sistem informasi. Pada pertemuan ini kita akan membahas topik mengenai metode pengembangan sistem informasi. Capaian pembelajaran yang akan ditargetkan pada pertemuan ini yaitu terletak pada sub CPMKK 7 mengenai bagaimana mahasiswa mampu memahami materi metodologi penelitian sistem informasi. Sedangkan materi pembelajaran terdiri dari 5 poin, mulai dari latar belakang, kemudian definisi pengembangan sistem informasi, siklus hidup pengembangan sistem, jenis-jenis metodologi SDLC, dan juga contoh kasus. Yang menjadi latar belakang tentang pertumbuhan metodologi pengembangan sistem informasi, yang pertama adanya pertumbuhan sistem informasi yang terus meningkat dari waktu ke waktu, Kemudian bagaimana peran sistem informasi itu sendiri di dalam suatu organisasi sangatlah penting dan menjadi strategis ketika suatu perusahaan atau organisasi membutuhkan informasi-informasi ataupun hal-hal yang sifatnya strategis dan memang konkret gitu ya. Jadi semua bisa didapatkan melalui sebuah sistem informasi tersebut. Jadi letak ataupun peran SI di dalam suatu organisasi sangatlah strategis dalam membantu dalam mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya krusial. Kemudian selain keberadaan SI dan peran yang strategis ini semua dibarengi dengan kualitas tuntutan kualitas SI yang semakin diharapkan baik dari waktu ke waktu dalam arti dalam mendukung operasional ataupun proses bisnis di dalam suatu organisasi dibutuhkan sistem informasi yang memang benar-benar dapat mengakomodir segala kebutuhan yang ada di dalam organisasi tersebut. Namun di sisi lain ada faktor-faktor lain yang memang mendukung adanya perkembangan metodologi pengembangan sistem informasi, baik dari bagaimana pertumbuhan teknologi itu sendiri, kemudian perubahan prosedur yang ada di dalam organisasi, kemudian regulasi pemerintah, hingga adanya kebutuhan akan akses informasi yang memang bisa diakses secara real time begitu. Kemudian sebenarnya apa yang menjadi pemahaman kita tentang pengembangan sistem informasi? Secara definisi kita kenal pengembangan sistem informasi adalah proses pembuatan suatu sistem atau SI. Yang mana dalam pembuatan ini bisa saja melibatkan pembuatan sistem informasi komputer yang memang dirancang untuk mengatasi tantangan-tantangan organisasi dalam ataupun memanfaatkan peluang yang baru Nah, adapun tujuan dalam pengembangan sistem informasi sendiri bisa terbagi menjadi dua hal. Bagaimana yang pertama adalah membuat sistem baru atau meningkatkan sistem yang sudah ada. Berbicara tentang pengembangan sistem informasi, kita akan merujuk kepada sebuah siklus hidup pengembangan sistem atau istilahnya dikenal dengan System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC ini merupakan suatu metode dasar yang digunakan untuk menciptakan sistem informasi, di mana SDLC secara umum memiliki 5 fase utama, mulai dari perancangan atau planning, analisis atau analis, design, implementasi atau implementation, dan juga pemeliharaan sistem atau maintenance. Akan tetapi mungkin kita bisa menemukan beberapa variasi daripada SDLC. Ada yang memiliki 6 tahapan, 7 tahapan, hingga 8 tahapan. Namun secara keseluruhan semua mengakomodir 5 fase utama yang tadi saya sampaikan. Ini contoh
tahapan SDLC yang mencakup 5 tahapan utama, ya, planning, analysis, design, implementasi, dan maintenance. Kemudian ini ada beberapa contoh untuk yang 5 tahapan tadi, kemudian 6 tahapan di sebelah kanan, ya. Di sini dimulai dengan planning, ya, analysis, design, implementation. Di sini ada tambahan testing, integration sebelum adanya maintenance, ya. Yang di sini kalau kita lihat yang di tahapan dengan 5 tahapan, di sini diawali dengan requirement getting dan juga analysis, ya. Kemudian dilanjutkan untuk proses design, development fase, testing, dan develop and maintenance pada bagian kelima. Kemudian ada juga yang 7 fase, ya, mulai dari planning, requirements, ya, kemudian design and prototyping, kemudian dilanjutkan dengan software development, pengujian, development, dan operation, dan maintenance, ya. Dan ini untuk yang contoh untuk 8 tahapan, mulai dari project kick off, ya, inisiasi awal, kemudian pengumpulan kebutuhan, analis, desain, pengembangan, pengujian, kemudian menerapkan, ya, deployment, menerapkan di dunia nyata, kemudian maintenance dan operation. Nah, ini semua sebenarnya secara inti sama, ya, ada 5 tahapan, mulai dari planning, kemudian analysis, design, implementation, hingga maintenance, ya. Akan tetapi perbedaannya ada yang lebih detail, ya, dipecah-pecah, sehingga memang memberikan beberapa variasi. Nah, berbicara untuk fase pertama daripada SDLC, ya, yaitu di fase perancangan, di mana tujuan utama yang kita lakukan adalah kita ingin mengetahui nih bagaimana kelayakan proyek yang akan kita buat ataupun peta jalannya seperti apa, ya. Adapun aktivitas-aktivitas di dalamnya mencakup bagaimana kita memahami masalah dan juga peluang yang bisa kita berikan, ya, sebagai solusi, kemudian melakukan studi kelayakan meliputi terkait dengan hal teknis, ya, kemudian pembiayaan dan juga operasional. Selanjutnya melakukan pembentukan tim, ya. Jadi dibutuhkan beberapa tim untuk bisa mengakomodir proyek, ya. Kemudian menyusun jadwal dan juga anggaran untuk memastikan bahwa setiap timing dari masing-masing tahapan tidak lepas, karena ini akan mempengaruhi daripada budgeting yang sudah dianggarkan di fase awal. Nah, adapun kalau misalkan di sini yang saya berikan tanda merah, ya, adalah memang fase kalau misalkan kita melakukan pengembangan sistem dalam lingkup penelitian ataupun skripsi, yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengidentifikasi masalah dan juga peluang. Ini yang paling difokuskan, ya, dari 4 aktivitas utama. Nah, ini kemudian di fase kedua, analis, ya, tujuan kita adalah bagaimana kita memahami kebutuhan pengguna dan juga proses bisnis yang ada di dalam suatu organisasi, ya. Jadi sistem dibuat sesuai dengan kebutuhan dan juga penyesuaian ataupun menyesuaikan dengan proses bisnis yang ada di dalam suatu organisasi. Adapun 4 aktivitas, ya, yang memang wajib dilakukan di fase analisis ini, mulai dari bagaimana kita melakukan pengumpulan kebutuhan informasi, ya, mau kita menggunakan wawancara, observasi, kuesioner, dan juga studi dokumen, ya. Ini semua kita lakukan untuk bisa mendapatkan kebutuhan informasi. Selanjutnya kita melakukan analisis proses bisnis yang sudah berjalan, ya, bagaimana, apakah kekurangannya ada di mana, kemudian hal lain yang mungkin kita bisa analisis, ya, kita lakukan terhadap proses yang sudah berjalan. Kemudian kita melakukan pendefinisian spesifikasi kebutuhan sistemnya, ya, dan dilanjutkan untuk pemodelan sistem. Mau ini dilakukan dilakukan dengan dua cara, apakah berbasis kepada alur dokumen atau kita merancang atau pemodelannya berbasiskan orientasinya kepada objek atau penggunanya. Kemudian pada fase ketiga, fase desain, ya, intinya kita di sini merancang solusi, ya, merancang solusi dalam beberapa bagian, ya, teknis yang disesuaikan dengan basis kebutuhan yang sudah dilakukan, yang sudah didapatkan pada tahap analisis.
Nah, ada 5 tahapan atau aktivitas utama ya. Yang pertama desain arsitektur sistem ya. Ini meliputi bagaimana nanti sistem dirancang, kemudian dari sisi back end, front end dan seterusnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kita merancang basis data ya sebagai fondasi awal pada suatu sistem informasi. Nah, yang ketiga melakukan desain antarmuka ya, pengguna atau UI UX ya, user interface dan juga user experience. Lanjutkan desain teknis hingga rencana keamanan dan juga backup ya. Nah, hal-hal yang memang dilakukan dan fokus ketika penelitian ataupun skripsi ya, ini mencakup 3, yaitu desain basis data, desain antarmuka pengguna UI UX ataupun desain teknis. Kemudian pada fase keempat untuk implementasi ya, dimana kita di sini berfokus untuk membangun sistem ya dan menerapkannya dalam kasus nyata atau memang secara prosedural realnya seperti apa ya. Artinya kita melakukan transisi dari penerapan sistem baru terhadap proses yang sudah berjalan gitu. Nah, di implementasi ini ya kita mulai nih mengembangkan kode-kode berdasarkan desain-desain yang sudah dihasilkan di tahapan sebelumnya. Kemudian dari kode-kode tersebut atau memang sudah pengembangan kode yang akan menghasilkan output berupa sistem yang memang siap untuk diuji ya, maka dilanjutkan dengan proses pengujian atau testing ya. Nah, ketika semua sistem ataupun setiap unit bagian sistem telah dilakukan pengujian, maka bisa kita lakukan dan dinyatakan layak untuk siap dilakukan proses transisi atau penerapan secara nyata ya. Perlu dilakukan adanya pelatihan-pelatihan terhadap pengguna ya. Jadi tidak bisa lepas tangan saja ketika membuat suatu sistem, tetapi kita tidak memberikan atau tidak mengedukasi ya terkait dengan sistem tersebut kepada penggunanya ya. Ini juga akan menyebabkan suatu permasalahan. Nah, selanjutnya kita mulai memikirkan bagaimana kita akan melakukan migrasi data ya, data dari sistem lama ke sistem baru atau yang awalnya tradisional tanpa komputerisasi ataupun database, kita melakukan migrasi ke yang sudah menggunakan sistem ya. Hingga terakhir adalah deploy ke produksi secara nyata atau finalisasi ya, penerapannya untuk di deploy secara nyata. Ini kan semuanya adalah tahapan untuk implementasi. Nah, kalau misalkan deskripsi ataupun di penelitian di bidang SI ya, pengembangan sistem ya, teman-teman harus melakukan pengembangan kode ya untuk menghasilkan suatu produk dan melakukan pengujiannya ya, tetapi tidak sampai pelatihan ataupun deploy-nya. Nah, fase kelima yaitu pemeliharaan, di mana di sini kita memastikan bagaimana sistem yang sudah berjalan di dalam kondisi nyata ya dipastikan tetap optimal dan adaptif terhadap berbagai macam perubahan. Nah, di sini kita bisa melakukan nih beberapa proses pemeliharaan ya. Pemeliharaan korektif yang berkaitan dengan bagaimana kita memperbaiki setiap temuan bug ataupun error ya selama berjalannya proses deployment. Kemudian kita melakukan pemeliharaan secara adaptif, yaitu kita menyesuaikan dengan lingkungan baru ya, penyesuaian dengan lingkungan baru. Kemudian pemeliharaan perfektif ya, artinya di sini kita meningkatkan ya performa sistem yang sudah ada untuk menjadi lebih baik lagi. Pemeliharaan preventif ya, kita mencoba melakukan analisis yang tujuannya adalah untuk mengantisipasi kegagalan sistem ya selama menjalankan proses bisnisnya itu. Dan kita juga bisa melakukan evaluasi ya pasca implementasi atau setelah implementasi, baik kita melihat bagaimana indikator-indikator pengukuran mulai dari mengukur kepuasan pengguna, kemudian ROI ataupun indikator lain yang memang kita bisa lihat nih bagaimana tingkat kesuksesan pengembangan SI yang dilakukan itu ya. Nah, secara umum yang di sini ya, kalau di skripsi ataupun di penelitian ya, khususnya deskripsi ini tidak sampai diambil ya, karena ini akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi hanya fokus sampai di implementation.
Adapun jenis-jenis metode SDLC ya. Jadi pengembangan sistem merujuk kepada SDLC atau System Development Life Cycle. Nah, berdasarkan beberapa rujukan di sini terdapat sekitar 8 ya, ada 8 metode pengembangan sistem ya. Ini adalah metode pengembangan yang paling tua atau waterfall ya. Kemudian ada prototype, RED ya, iteratif, V-model, extreme programming, Scrum, Agile. Nah, ini Agile ini adalah metodologi yang memang baru dan memang dia cukup populer ya. Ini ada 8 jenis metode SDLC. Nah, sekarang coba kita melihat sebuah contoh studi kasus ya terkait dengan bagaimana SDLC diterapkan ya. Diterapkan dengan diintegrasikan kepada kebutuhan skripsi. Ya, coba kita lihat. Jadi kita akan menghilangkan beberapa aktivitas inti dari masing-masing fase. Dan topiknya adalah bagaimana penerapan SDLC untuk sistem informasi, evaluasi, dan juga monitoring stunting di puskesmas. Ya. Fase pertama kita harus bisa melihat bagaimana masalah yang ada di puskesmas tersebut. Ya. Masalah yang pertama, bagaimana tingginya angka stunting. Ya. Kemudian bagaimana pencatatan yang dilakukan masih menggunakan metode manual dan juga periode pelaporan ataupun kegiatan pelaporan ke Dinkes yang masih sering kali tertunda ya. Nah, dari masalah yang sudah kita definisikan ada 3 tadi ya, kita coba buat peluang ataupun solusi di sini ya. Di sini kita coba membuat suatu sistem yang terintegrasi, mulai dari bagaimana mempercepat pemantauan ya, kemudian memprediksi risiko stunting dan juga mengoptimalkan alokasi gizi ya. Ini bisa saja kita tambahkan karena terkait dengan pelaporannya juga bisa kita tambahkan di sini ya biar lebih bagus. Dan memang kalau di sini ada yang solusi selanjutnya adalah potensi menurunkan prevalensi ya stunting. Ini adalah tujuannya bagaimana nanti dari sistem evaluasi dan monitoring ini kita bisa mengetahui nih data kondisi nyata di suatu puskesmas. Jadi nanti untuk penanganannya juga jauh lebih cepat. Nah, dengan cara itu diharapkan bisa menurunkan angka prevalensi stunting di puskesmas yang memang ditargetkan gitu ya. Nah, fase kedua bagaimana kita melakukan yang pertama pengumpulan kebutuhan informasi ya. Kita menggunakan wawancara, kemudian kita melakukan wawancara, kita targetkan untuk beberapa user stakeholdernya di sana ya. Bagaimana petugas gizinya, kepala puskesmas ya dan lain-lain. Kemudian melakukan observasi. Kita melihat bagaimana di sana aktivitas untuk penginputan data stuntingnya mungkin ya. Kita lihat bagaimana proses inputnya. Kemudian ya segala aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan gizi untuk anak ya terkait dengan stunting. Itu semua kita evaluasi. Jadi kita tahu nih masalahnya ada di mana. Kalau secara di kasus lapangannya masalahnya ada di mana. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat kuesioner. Nah, kuesioner ini didesain untuk beberapa orang ya. Atau kita buat khususnya untuk beberapa sampel. Kan kemarin kita sudah buat mungkin contoh dari sekian populasi kita buat beberapa sampel. Nah, nanti di sini kita lihat nih hasilnya seperti apa. Dan kita melakukan studi dokumen ya. Yang dilihat adalah dokumen-dokumen terkait dengan bagaimana kasus stunting ini terjadi ya. Mulai dari format pelaporan, karena nanti di dalam sistemnya kita membuat fitur untuk membuat pelaporan yang lebih bagus ya. Jadi lebih tepat waktu dan efisien ya. Jadi kita butuh format laporan yang memang dibutuhkan untuk dipakai ke Dinkes ya. Kemudian kita membuat analisis bisnisnya ya. Jadi kita harus tahu nih analisis bisnis kalau untuk tujuan evaluasi dan juga monitoring stunting ya. Nah, flow-nya gimana? Nah, ternyata di sini kita lihat nih mulai dari penimbangan balita, kemudian input datanya, kemudian dianalisis ya. Nah, ini kita sudah buat nih analisis proses bisnis yang mau kita buat nantinya ya. Dari adaptasi kondisi nyatanya ya.
Kalau kondisi nyata kan manual nih, belum ada input macam-macam, jadi semua pencatatan biasa. Nah, ini kita coba mendefinisikan analisis proses sistem yang kita modifikasi untuk siap digunakan, ya. Kemudian analisis Z-score, kemudian kalau normal di update riwayatnya, tapi kalau stunting dia ada beberapa proses lanjutan, ya. Nah, ketiga, kita mendefinisikan bagaimana spesifik kebutuhan sistem, ya. Spesifikasi dibagi menjadi dua, yang pertama fungsional dan juga non fungsional. Kalau fungsional berarti kita memperhatikan fungsi-fungsi apa saja yang wajib ada di dalam sistem, gitu, ya. Tidak boleh terlewatkan. Kalau non fungsional berarti kita artinya yang sifatnya adalah extend tambahan, tetapi dia ketika ditambahkan ini akan jauh menjadi lebih baik, gitu ya. Seperti bagaimana kita memastikan responsifnya sistem terhadap handphone, kemudian juga memastikan enkripsi data yang sensitif, ya. Ini sifatnya masuk ke non fungsional. Kemudian pemodelan sistem. Nah, tadi kita bisa milih nih, apakah yang berdasarkan alur dokumen ataukah yang berorientasi objek. Nah, kalau berorientasi objek kita menggunakan yang namanya diagram UML, yang memang diagram UML ini memiliki beberapa turunan, ya, seperti kelas diagram, use case, ya, activity diagram, sequence diagram, macam-macam, ya. Ini adalah contoh untuk kelas diagramnya. Kita membuat entitas, ya, kita mendetailkan di dalam entitas balita terdapat beberapa atribut, ya. Kemudian di dalamnya ada entitas pengukuran yang berisi beberapa metode, ya, atau fungsi. Nah, kalau kelas di sini ada use case diagram, ya. Use case diagram penggunaan, ya, untuk aktor dia akan menggunakan apa aja, ya. Aktornya siapa saja di sini, petugas gizi, orang tua, dinkes. Nah, use case-nya apa aja? Input data, lihat riwayat, cetak laporan. Use case ini adalah kondisi-kondisi yang memang akan ada di dalam sistem, ya. Dan aktornya adalah penggunanya. Jadi kita memang benar-benar berorientasi kepada pengguna atau objek. Nah, kita masuk ke fase ketiga, ya, bagaimana kita mendesain arsitektur sistem, ya. Arsitekturnya mulai dari model ataupun integrasinya nanti, ya, ataupun yang lain lah yang termasuk dalam skop arsitektur. Kita bisa definisikan di sini. Contoh tadi saya buat untuk model, saya ingin membuat client server, ya. Kliennya saya definisikan seperti apa dan juga servernya, dan juga untuk integrasi saya coba definisikan menggunakan API satu sehat, ya, untuk sinkronisasi data. Nah, kemudian lanjutkan nih dengan membuat desain basis datanya, ya. Ini desain basis data lengkap dengan atribut, ya. Ini field atribut tipe datanya, ini field namanya. Kemudian ini adalah keterangan primary key atau foreign key-nya, ya, atau kuncinya. Dan juga di sini ada relasi antar tabelnya. Jadi kita definisikan semua. Nah, dilanjutkan dengan mendesain antarmuka UI UX, ya. Jadi kalau UI UX, ya, tentu kita harus membuat pertama kali adalah desain kasarnya dulu. Ini untuk yang UI-nya dulu, ya. Untuk yang UI kita pastikan untuk membuat desain kasarnya dulu, ya. Desain kasarnya ada di mana? Di wireframe. Ya, sebelum kita membuat ilustrasi nyatanya di dalam website, nanti kita harus didasarkan kepada desainan kita nih yang awal, yang ada kita lakukan di wireframe. Ya, wireframe ini adalah sketsa kasar dari suatu UI yang akan diimplementasikan ke dalam suatu desain user interface yang ada di dalam suatu sistem, gitu, ya. Nah, adapun untuk yang user experience atau pengalaman penggunanya, kita bisa definisikan berbagai macam hal yang memang kita rasa itu akan membantu kenyamanan pengguna ketika menggunakan tombol menggunakan sistem kita, ya. Contoh misalkan kita menggunakan tombol besar agar mudah diakses petugas lapangan, ya. Jadi kita juga memperhatikan nih sistem ini adanya di mana, ya. Penggunanya siapa saja, mungkin dari sisi usia ataupun jenis kelamin dan seterusnya. Jadi pengalaman ini kita coba definisikan nih berdasarkan nanti kebutuhan mereka, ya. Nah, masuk ketiga, desain teknis nih. Desain teknisnya kita bisa mungkin mendefinisikan nih tadi algoritmanya yang mau kita masukkan apa. Kita jadi harus membuat fungsi. Di sini ada fungsi menghitung Z-score. Kemudian kita bisa menambahkan teknologi tambahan, ya, SMS gateway ataupun chat JS, ya, untuk visualisasi laporan, ya.
Nah, adapun fase pengembangan ya, pengembangan kode. Nah, di sini meliputi bagaimana kita memilih framework ya, menentukan bahasa pemrograman, kemudian melakukan transformasi desain ke dalam suatu kode ya, meliputi konversi desain teknis ataupun antarmuka dan juga penekanan pada komponen-komponen kritis ataupun memang fitur-fitur utamanya yang tadi ya. Nah, yang kedua adalah pengembangan fitur ya. Pengembangan fitur ini adalah tambahan ya. Kita juga memperhatikan nih fitur-fitur yang sudah didesain dari sesi desain tadi atau fase desain ini kita kembangkan semua ya. Ada fitur autentikasi, manajemen data balita, kalkulasi stunting, notifikasi, pelaporan, semua kita kelola. Dan yang ketiga yang masuk di dalam pengembangan kode adalah integrasi komponen terhadap integrasi komponen eksternal ya, bukan internal ya. Jadi kita juga sudah mulai membuat mengembangkan ya integrasi sistem yang sudah dibuat terhadap eksternalnya. Tadi menggunakan API, kemudian SMS gateway ya, dan juga menambahkan beberapa library ya untuk memastikan sistemnya ini bisa mengakomodir, contohnya di sini ada visualisasi data dan juga melakukan ekspor laporan ya, bisa cetak laporan atau kita bisa menyimpan laporannya. Nah, setelah dilakukan pengembangan kode, kita mulai dengan lanjutkan untuk melakukan proses pengujian ya atau testing. Di sini kita bisa memilih nih, apakah kita pengujiannya skala unitnya ya. Jadi di sistem itu kan ada beberapa unit-unit nih atau feature-featurenya ya. Feature dan juga fungsi-fungsinya itu dikatakan sebagai unit. Nah, itu semua kita ujikan apakah semua memang benar berjalan sesuai dengan harapan. Ya, kemudian kita menguji nih yang selanjutnya dari sisi integrasinya. Beberapa integrasi yang kita rencanakan apakah berjalan dengan baik atau tidak. Ya. Setelah itu semua dilakukan, baru kita tes kepada user. Apakah user dapat menerima dengan baik sistem yang sudah dikembangkan. Nah, adapun di sini ada tugas untuk studi kasus ya, sama case-nya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Tapi saya hanya meminta teman-teman untuk mengumpulkan 2 tahapan saja. Topiknya sudah saya tentukan terkait dengan sistem informasi administrasi di kelurahan X. Ya, jadi teman-teman harus mengidentifikasi masalah apa saja yang ada di kelurahan dan solusi apa saja yang teman-teman akan coba buat ya. Nah, selanjutnya teman-teman terapkan ya, implementasikan pemahaman teman-teman terkait dengan kemarin ya pengumpulan metode pengumpulan data ya. Teman-teman harus membuat beberapa bentuk ya metode pengumpulan data mulai dari wawancara. Teman-teman bisa pilih nih mau yang terpimpin, bebas terpimpin dan ataupun bebas ya. Kemudian membuat kuesioner, ditentukan nih kuesionernya mau ditujukan kepada siapa ya, jumlahnya berapa, desainnya semuanya harus dibuat. Kemudian melakukan observasi, kira-kira observasinya apa saja yang akan yang meliputi apa saja observasi yang akan dilakukan. Dan studi dokumen, ini juga teman-teman harus menjelaskan kira-kira dokumen apa aja yang akan dilihat ya untuk topik ini yang saya berikan ya. Baik, mungkin sampai di sini video materi pembelajaran yang saya berikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.